salah satu indikator yang paling mudah dipelajari oleh pemula. Nah, kalian bisa tebak gak nih, hari ini aku mau menjelaskan indikator apa ya? Bener banget, hari ini aku mau jelasin tentang moving average atau yang biasa disebut MA. Jadi moving average adalah salah satu indikator yang paling mudah dipelajari oleh pemula. Nah, indikator ini berbentuk garis yang biasanya menghitung pergerakan harga suatu produk forex secara rata-rata dalam suatu periode tertentu atau rentang waktu tertentu. Nah, biar aku lebih gampang untuk jelasin ya, kita langsung masuk aja ke chart. Oke, kalian bisa lihat di sini chartnya. Nah, untuk menambahkan moving average pada chart kamu pencet insert, kemudian klik indikator. Di sini pencet yang trend dan kamu cari di sini moving average. Nah, moving average ini nantinya akan berbentuk dan menyesuaikan dengan periode yang kamu tentukan. Nah, di sini contohnya aku mau menggunakan periode 10. Nah, mungkin ada kalian yang bertanya, apa sih maksudnya periode 10? Oke, kita langsung klik OK dulu. Nah, maksudnya kayak gini. Misalkan kamu menggunakan time frame daily. Oke, kita pilih dulu time frame daily. Maka garis akan menghitung rata-rata pergerakan harga dalam 10 hari terakhir. Dan misalkan kamu menggunakan time frame H1 atau 1 jam, maka garis moving average akan menghitung pergerakan harga rata-rata dalam 10 jam terakhir. Nah, dengan moving average ini kita bisa mengidentifikasi tren harga yang sedang berlangsung. Identifikasi arah tren ini sangat penting untuk traders ya. Jadi kita bisa menentukan arah trennya lagi uptrend atau downtrend atau lagi sideways supaya kita tahu kapan harus sell dan kapan kita harus buy. Nah, contohnya kayak gini. Kalau misalkan harga bergerak di bawah moving average seperti ini, maka kemungkinan tren yang saat ini sedang berlangsung adalah downtrend dan ada peluang untuk kita open posisi sell. Dan sebaliknya kayak gitu, kalau misalkan harga bergerak di atas moving average kayak gini nih, artinya sedang uptrend dan berpeluang untuk kita open posisi buy. Dan satu lagi, kalau misalkan kamu ketemu garis MA yang bergerak di tengah-tengah harga kayak gini, contohnya, aku saranin kamu jangan coba untuk open posisi dulu, karena pergerakan harga selanjutnya akan lebih sulit untuk dianalisis. Nah, selanjutnya aku mau kasih tahu kegunaan MA selain untuk mengidentifikasi tren, kita bisa menggunakan MA untuk mengidentifikasi support dan resisten yang dinamis. Kenapa sih aku sebut dinamis? Karena garis MA ini selalu bergerak menyesuaikan harga yang sedang terjadi, sehingga acuan support dan resistennya ini akan terus berubah-ubah. Contohnya kayak gini, ini lagi uptrend dan ini lagi downtrend. Contohnya, di market uptrend, garis MA yang berada di bawah candle dapat berfungsi sebagai level support. Dan ketika marketnya lagi downtrend, kayak gini, garis MA di atas candle dapat berfungsi sebagai resistennya. Oke, sekarang kita masuk strategi trading menggunakan moving average. Caranya ini menurut aku juga cukup mudah. Strategi ini memanfaatkan momentum harga saat mengalami koreksi atau pullback mendekati garis indikator moving average. Sebagai entry posisinya, kita coba untuk di market gold. Dan kita menggunakan satu garis MA aja. Nah, untuk garis MA-nya, kita menggunakan period 50 dan time frame-nya kita menggunakan H1 atau 1 jam. Oke, kita masuk ke contohnya. Misalnya, saat ini kan indikator moving average bergerak di tengah-tengah harga. Dan tiba-tiba moving average-nya ini sudah melewati indikator moving average ya, bergerak menembus ke bawah moving average. Nah, di sini kamu jangan buru-buru untuk langsung buka posisi. Tapi tunggu dulu konfirmasi harga mengalami pullback atau mendekati garis moving average. Nah, contohnya kayak gini, ketika harga bergerak sideways dan indikator moving average ini bergerak di tengah-tengah harga. Dan tiba-tiba moving average menembus ke bawah. Tapi kamu jangan buru-buru untuk ambil posisi. Kamu tunggu dulu konfirmasi harga mengalami pullback mendekati garis moving average yang di sini. Dan kemudian saat harga sudah mendekati MA, disinilah posisi yang ideal untuk kamu ambil posisi sell. Nah, untuk pengaturan SL dan TP-nya, kamu bisa menggunakan SL di swing low terdekatnya. Aku ambil swing low di sini. Dan untuk TP-nya, kita ambil swing low terdekat. Swing low terdekatnya aku ambil di sini. Nah, kamu bisa entry posisi sell
ketika harga mendekati moving average di sebelah sini. Nah, sesimpel itu kan untuk strategi tradingnya. Untuk posisi ini, kamu bisa mendapatkan risk and reward ratio itu 1:1. Nah, aku mau jelasin ada 2 kesalahan yang biasanya terjadi di trader pemula saat menggunakan moving average. Yang pertama, terlalu banyak menggunakan garis indikator MA. Nah, biasanya trader pemula menggunakan banyak garis indikator MA, bisa 3, 4, atau 5 karena dianggap semakin banyak peluang untuk mencari cuan. Tapi, tadinya mau mencari cuan malah bisa loss, karena kamu jadi bingung sendiri nih, mau melihat indikator MA yang mana. Nah, kalau saran dari aku, kalian cukup menggunakan 1 atau 2 garis MA aja. Nah, yang kedua, kamu menggunakan period dan time frame yang nggak sesuai. Contohnya, kamu mau swing trading, dan kamu malah menggunakan MA5 atau MA10. Padahal sebenarnya MA5 dan 10 ini biasa digunakan oleh trader scalper. Jadi, kebanyakan trader pemula itu beranggapan kalau misalkan semakin kecil period yang digunakan, itu semakin banyak juga peluangnya dan semakin banyak sinyal yang dihasilkan. Tapi ini juga menambah resiko kamu kebanyakan menerima sinyal palsu dan beresiko kamu loss juga. Jadi saran dari aku disesuaikan juga antara period dan gaya trading kamu. Contohnya, kalau misalkan kamu mau swing trading, kamu bisa menggunakan MA50 atau MA100. Nah, sekian penjelasan dari aku tentang menggunakan moving average. Buat kalian yang mau menguasai tentang strategi trading menggunakan moving average, memang nggak cukup dari satu video ini aja. Kalian juga harus terus belajar dan mengasah skill kalian. Nah, untungnya buat sekarang kalian mau belajar trading, kalian nggak perlu langsung keluar duit kalian yang secara asli ya. Kalian bisa menggunakan akun demo dari Java Global Features. Di akun demo, kalian bisa latihan trading, bisa backtest strategi trading kalian, supaya kalian bisa trading dengan nyaman, dan kalian bisa yakin untuk entry posisi ketika kalian udah menggunakan akun real kalian. Nah, kalau misalkan kalian masih ada pertanyaan tentang moving average, kalian bisa tanya di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe YouTube channel Java Global Features supaya kalian gak ketinggalan edukasi-edukasi seputar forex lainnya.